studi kasus manajemen saya yang ber-2014 yang bersama dengan perpustakaan pertama satu perguruan tinggi di Universitas Barat. Saya macam proses belajar mengajar pengertian dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam aktivitasnya. Mahasiswa sering mendapatkan buku sebagai bahasa akademik tentang perpustakaan kampus Universitas Barat dalam sebanyak perpustakaan kampus mereka dan terkonsentrasi geser sebagai kendala seperti data yang tidak akurat, pengajaran serta kesulitan tingkat varian. Misalnya tersebut dapat diatasi dengan sistem informasi pengetahuan berbasis teknologi yang dirancang secara sistematis dengan pendekatan rekayasa penggunaan apa yang disebut dengan RPA. Pendekatan ini proses pengembangan sistem dilakukan melalui tahapan terstruktur mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi program, penelitian. Sistem ini diharapkan dapat memudahkan petugas perpustakaan dalam mengolah data buku dan transaksi serta memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam melakukan peminjaman secara efisien. Akan ini akan membahas penerapan konsep-konsep RPA dalam pembangunan sistem informasi peminjaman buku di perpustakaan kampus. Mencakup analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Perancangan dan alur sistem memiliki model SDLC yang sesuai dengan basis data serta perancangan logika program dari fitur utama. Dengan adanya sistem ini diharapkan pelayanan perpustakaan menjadi lebih modern, efisien, dan tepat guna. Yang kedua, analisis sistem kebutuhan fungsional, login dan autentikasi pengguna, admin dan mahasiswa, pencarian buku sederhana, pengarang atau kategori, peminjaman buku dengan batasan waktu peminjaman tertentu, misalnya 14 hari, pembelian buku oleh mahasiswa, notifikasi keterlambatan pembelian buku yang dikirimkan melalui email atau SMS, manajemen data buku oleh admin, manajemen dengan data anggota oleh sponsor, riwayat peminjaman untuk pemerintah menunjukkan buku yang telah dipinjam, status pengembalian, kebutuhan fungsional, keamanan. Sistem harus memiliki komoditas yang sepatutnya admin yang dapat mengecek data buku dan anggota antar muka pengguna. Sistem harus mudah digunakan oleh mahasiswa dan admin. Kinerja waktu respon sistem harus cepat, terutama saat mencari buku dan melakukan peminjaman. Buat stabilitas sistem harus dapat diakses melalui sebagai perancangan PC, tablet, dan smartphone. Pemeliharaan sistem harus mudah dipelihara dan diperbarui. Ketiga, desain sistem, gambaran arsitektur sistem, presentation antar muka penggunaan basis web yang dapat diakses oleh mahasiswa, aplikasi server aplikasi yang mengalami logika, pemrosesan, peminjaman buku, dan pengolahan data sebagai database untuk menyimpan data buku dan transaksi peminjaman. Rancangan alur sistem mahasiswa login, mahasiswa masuk ke sistem menggunakan NIK dan password. Pencarian buku, mahasiswa mencari buku berdasarkan judul atau kategori. Peminjaman buku, jika bukan buku tersedia, mahasiswa meminjam buku dengan memilih tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian. Pengembalian buku, mahasiswa mengembalikan
sesuai tanggalnya digunakan atau terlambat, dan sistem mencatat transaksi. Riwayat peminjaman mahasiswa dapat melihat riwayat peminjaman yang pernah dilakukan di sistem. Keempat, model yang dipilih waterfall. Alasan pilihan waterfall kebutuhan yang jelas. Sistem peminjaman buku di perpustakaan Jepara memiliki kebutuhan yang relatif sederhana dan jelas, dengan fungsi utama seperti peminjaman dan pengambilan buku. Proses linear tahap pengembangan bisa dilakukan secara berurutan, dimulai dari analisis kebutuhan, desain, pengembangan, dan pengujian. Proyek skala kecil, sistem yang dibangun relatif sederhana dan tidak memerlukan banyak perubahan atau interaksi. Web waterfall cocok untuk pengembangan sistem ini. Dokumentasi lengkap. Model waterfall memungkinkan dokumentasi yang komprehensif pada setiap tahap pengembangan. Basis data, tabel utama, tabel anggota. Di situ ada ID anggota yang deskripsinya untuk menggunakan primer itu. Nama, alamat, nomor HP untuk tabel anggota. Dan tabel buku itu ada ID buku yang menggunakan binary buku, pengarang, tahun, kategori, tabel peminjaman. Di bagiannya itu ada ID peminjaman yang menggunakan binary key dan ID anggota bergen key dan ID buku bergen key, tanggal peminjaman, tanggal kembalian, status. Untuk relasi sederhana, tabel anggota itu 1 ke M. Tabel peminjaman setiap anggota dapat meminjam lebih dari 1. Tabel buku, tabel peminjaman setiap buku dapat dipinjam oleh banyak anggota. Model sederhana ini ya tabel anggota ini. Dan terima kasih.